Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Karang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi menggelar konferensi tingkat tinggi demokrasi secara virtual. Konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin global ini berlangsung di tengah tekanan demokrasi dalam negeri. Presiden Joe Biden mengundang para pemimpin global untuk memperbaharui komitmen kuat terhadap demokrasi, meskipun AS menghadapi beberapa ancaman paling parah dalam beberapa tahun ini terhadap tradisi dan institusi demokrasi di dalam negeri. Ketika Presiden Biden meluncurkan peresmian KTT mengenai demokrasi, pemerintahan Biden bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi masih bisa berjalan di negara yang selama ini dianggap sebagai contoh cemerlang meskipun dipandang mengalami kemunduran. Biden telah menyampaikan tekadnya menegakkan demokrasi ketika ia berpidato pada sidang gabungan dengan Kongres di awal masa kepresidenannya setelah serangan 6 Januari di gedung Capitol. Peristiwa 6 Januari tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Amerika untuk memimpin dan memberi tauladan serta menambah tekanan pada pemerintahan Biden untuk tidak hanya mempromosikan demokrasi di luar negeri, tetapi untuk lebih memperkuatnya di dalam negeri. Jonathan Katz, Direktur Dana Marshall Jerman untuk Program Demokrasi Amerika mengatakan, demokrasi telah mengalami kemunduran secara global. Wakil Menteri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Uzra Zeya, secara terbuka di Departemen Luar Negeri memperingatkan mengenai situasi demokrasi di dalam negeri. We know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening. Mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen, pendiri dan pemimpin saat ini dari Yayasan Aliansi Demokrasi menegaskan bahwa KTT ini harus bertujuan untuk memperkuat suara dan upaya untuk melawan pemerintahan otoriter yang maju seperti Tiongkok, Rusia, dan otokrat lainnya. Secara global, KTT ini berlangsung ketika kelompok-kelompok luar semakin memperingatkan mengenai kemunduran demokrasi di seluruh dunia, didorong oleh penduduk yang semakin frustasi oleh ketidaksetaraan pendapatan dan krisis COVID-19 dengan pembatasannya dan telah menewaskan jutaan orang. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.